Mungkin ya nama ini nggak begitu sering kita dengar, tapi percaya deh, peran institusi ini dalam membentuk Indonesia itu besar banget. Namanya Jamiat Khair, dan ini ceritanya. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang jadi inti dari obrolan kita kali ini. Gimana ceritanya sebuah sekolah loh, bisa jadi kekuatan revolusioner? Buat jawab itu, kita harus gali lebih dalam. Oke, untuk ngerti dampaknya, kita harus lihat dulu, apa sih signifikansi Jamiat Khair? Kenapa sekolah ini bisa sepenting itu dalam sejarah kita? Jadi, ini bukan sekedar sekolah biasa ya. Jamiat Khair itu salah satu pelopor, salah satu yang pertama, yang kehadirannya udah terasa lebih dari seabad. Mereka inilah yang meletakkan fondasi buat pendidikan Islam modern di negeri ini. Nah, ini dia poin krusialnya. Tujuan mereka dari awal itu bukan cuma ngajar, tapi mengangkat derajat komunitas. Dan kuncinya, itu ada di perpaduan unik antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Oke, sekarang kita time travel sedikit yuk. Kita mundur ke masa lalu, ke saat ide brilian ini pertama kali muncul di jantung Hindia Belanda. Tahunnya 1901. Lokasinya di Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Bayangin, ini era kolonial, zaman yang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Biar kita paham kenapa Jamiat Khair lahir, coba kita lihat dulu situasi pendidikannya waktu itu. Di satu sisi, ada sekolah kolonial, modern sih, tapi aksesnya buat kaum muslim lokal itu susah banget. Nah, di sisi lain, ada madrasah tradisional yang fokusnya ke ilmu agama, tapi seringkali ilmu umumnya kurang. Kelihatan kan, ada kekosongan besar di tengah-tengahnya. Nah, ngelihat kekosongan ini, komunitas muslim keturunan Arab Hadromi nggak cuma diam aja. Mereka sadar banget, kalau mau maju, ya pendidikan harus berubah, harus beradaptasi. Terus, gimana solusinya? Yuk kita lihat gimana Jamiat Khair menawarkan sebuah jawaban yang inovatif banget untuk tantangan zaman itu. Solusinya benar-benar revolusioner. Dan kata revolusioner ini bukan kiasan ya. Mereka tuh nggak cuma memperbaiki sistem yang udah ada. Mereka menciptakan sesuatu yang sangat sekali baru buat konteks waktu itu. Dan disinilah letak revolusinya. Coba lihat, mereka nggak milih antara belajar Al-Quran atau matematika. Enggak, mereka menggabungkan keduanya. Fikih diajarin bareng sejarah, bahasa Arab bareng geografi. Ini bukan sekedar nambahin mata pelajaran loh, ini terobosan fundamental dalam cara berpikir pendidikan saat itu. Inovasinya nggak berhenti di kurikulum aja. Mereka juga mengadopsi metode-metode modern yang sangat sistematis. Ada kurikulum yang terstruktur jelas. Siswa dikelompokkan dalam kelas formal berdasarkan tingkatannya. Dan ada jadwal pelajaran yang teratur. Ini beda banget sama model pendidikan tradisional pada masa itu. Dan ternyata, dampak dari model pendidikan baru ini, wah, jauh melampaui tembok-tembok ruang kelas. Efeknya luar biasa. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Nah, ini dia dampak besarnya. Pendidikan di Jamiat Khair itu bukan lagi cuma sekedar transfer ilmu, tapi jadi alat yang sangat kuat buat pemberdayaan, buat membuka pikiran, dan membangkitkan kesadaran intelektual. Pengaruhnya itu menyebar kayak efek domino ke seluruh negeri. Model Jamiat Khair ini menumbuhkan kesadaran intelektual baru di kalangan Muslim. Terus, jadi semacam cetak biru atau contoh buat sekolah-sekolah modern Islam lainnya. Dan puncaknya, semangat intelektual inilah yang ikut menyulut api pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Perjalanannya kalau kita lihat, luar biasa banget. Dari didirikan tahun 1901, terus perannya di era pergerakan nasional, sampai Indonesia merdeka di tahun 45, Jamiat Khair terus bertahan dan ngelanjutin misinya sampai hari ini. Oke, dari masa lalu kita lompat ke masa kini. Gimana sih warisan yang luar biasa ini terus hidup dan beradaptasi di zaman modern? Dan lihat aja cakupannya sekarang. Apa yang dimulai dari sebuah ide lebih dari seabad yang lalu, sekarang udah berkembang jadi institusi pendidikan lengkap. Dari pendidikan anak usia dini, setingkat SD, SMP, sampai SMA. Ini bukti nyata soal daya tahan dan relevansi mereka. Dan misinya, sebenarnya intinya tetap sama, cuma disesuaikan dengan tantangan zaman sekarang. Mereka terus mempromosikan Islam yang moderat dan integratif, memastikan pendidikannya selalu relevan, dan yang paling penting, tetap aktif berkontribusi dalam kehidupan intelektual bangsa. Persis seperti yang dicita-citakan para pendirinya dulu. Kisah Jamiat Khair ini ninggalin kita sebuah refleksi yang penting banget. Dulu, para pendirinya bertanya, gimana caranya pendidikan bisa melayani komunitas? Pertanyaan yang tepat di waktu yang tepat, dan itu mengubah segalanya. Nah, ini bikin kita mikir, di tengah semua tantangan zaman sekarang, pertanyaan fundamental apa sih yang harus kita ajukan tentang tujuan pendidikan untuk masa depan kita?